Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ezra, pasalnya yang ke-6, ayat 19, sampai dengan pasal yang ke-7, ayat 10. Pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah. Karena para imam dan orang Lewi bersama-sama menahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Lalu orang Lewi menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, bagi saudara-saudara mereka, para imam itu, dan bagi dirinya sendiri. Orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan bersama-sama mereka juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu untuk mencari Tuhan Allah Israel. Mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita selama 7 hari. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, Allah Israel. Lama setelah itu, pada masa pemerintahan Artasasta, Raja Persia, berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun imam besar itu. Ezra ini pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Raja memberi dia segala yang dimintanya, karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta, pulanglah juga ke Yerusalem sebagian orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, dan pelayan di bait Allah. Lalu tibalah Ezra di Yerusalem pada bulan ke-5, tahun ke-7 zaman raja itu. Ketetapan untuk berangkat dari Babel adalah tanggal 1 bulan pertama. Dan tibanya di Yerusalem pada tanggal 1 bulan ke-5, karena tangan baik Allahnya melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturannya di Israel. Sahabat Alkitab, pondasi yang kokoh sangat dibutuhkan saat membangun rumah. Apabila seseorang menginginkan bangunan tersebut menjadi bangunan yang kuat dan tahan lama. Demikian halnya sebuah persekutuan orang percaya, membutuhkan sebuah dasar yang kuat agar dapat senantiasa bertahan dan berbuah lebat. Pondasi yang dibutuhkan adalah keterarahan mutlak kepada Allah Sang Pencipta dan tumbuh berdasarkan ketaatan kepadanya. Sayangnya, banyak persekutuan atau mungkin juga gereja seringkali menjalani hidup persekutuannya tidak lagi berdasarkan hal tersebut. Kita terdistraksi dengan banyak hal yang membuat penyembahan kepadanya menjadi semakin terpinggirkan. Semoga refleksi kita kali ini dapat mengingatkan kita kembali akan dasar yang kokoh dan mengingat kita dalam kasih-Nya. Orang-orang Yahudi yang baru pulang dari Babel itu sangat merindukan kestabilan dan ketenangan hidup. Tegak berdirinya rumah Tuhan yang proses pembangunannya berliku tersebut menjadi penanda awal akan pulihnya kehidupan mereka. Ibadah terselenggara kembali dalam tempat tersebut. Menjadi penanda akan harapan yang bersemai setelah sekian lamanya. Tepat pada waktunya, mereka akhirnya merayakan hari raya besar yang Tuhan perintahkan sendiri untuk dilakukan, yakni Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Keduanya adalah hari raya besar yang harus dirayakan setiap tahun, sebagaimana tercatat dalam Ulangan pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 17. Keduanya mengingatkan pada pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir yang Tuhan hadirkan pada leluhur bangsa Israel. Anak domba Paskah dikurbankan dan disantap bersama-sama menjadi pengingat akan kebaikan Tuhan yang pada masa Paskah pembuangan kembali dialami oleh umat. Mereka terbebas dari pembuangan dan dapat beribadah di rumah Tuhan.
Fase berikutnya adalah penceritaan mengenai kembalinya Ezra ke tanah terjanji. Ia digambarkan dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sebagai seorang ahli kitab yang mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Kedatangannya diiring dengan sebagian orang Israel yang lain, imam, orang Lewi, penjaga pintu gerbang, dan pelayan di bait Allah. Penjelasan tambahan ini menggambarkan rencana bertahap untuk memulihkan kehidupan keagamaan yang berpusatkan pada umat Tuhan yang baru didirikan tersebut. Ezra dan para imam datang menegakkan dan menanamkan Taurat Tuhan dalam hati sanubari umat, untuk selanjutnya diresapi dalam hidup sehari-hari. Kehidupan keagamaan kembali pulih berlandaskan pada tegaknya Taurat Tuhan di tengah-tengah umat. Kerinduan yang mendalam akan Taurat Tuhan dan hidup keagamaan yang berpusat pada kehendaknya, semoga senantiasa menjiwai persekutuan gerejawi kita masing-masing. Seringkali gereja atau persekutuan kita penuh sekali dengan berbagai kegiatan, tetapi pada sisi yang lain kita lupa memaknai kegiatan-kegiatan itu dalam terang firman Tuhan. Jika itu yang terjadi, maka kehidupan dan persekutuan gerejawi kita tidak ubahnya komunitas atau perkumpulan lain di luar gereja. Ingatlah kebaikan Tuhan dan tempatkanlah Ia sebagai dasar dari seluruh gerak persekutuan kita. Sebagaimana orang-orang Yahudi dalam cerita di atas yang kembali mengingat kasih serta kebaikan Tuhan dan merayakan penyertaannya itu dalam ketertundukan pada ketetapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tiada habisnya. Engkaulah sumber kasih dan berkat dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu, agar setiap langkah kami didasari oleh kasih-Mu yang sempurna. Bimbinglah kami dalam setiap perbuatan dan keputusan, agar semuanya memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.